Baik, hi there. Kita ketemu lagi. Tadi sudah ketemu via Zoom dan biar bisa lebih leluasa, kalian bisa fleksibel juga untuk pembelajaran mata kuliah matematika bisnis. Maka Ibu buatkan video YouTube untuk pembelajarannya. Jadi lebih enak ya daring ini ya, karena kalian bisa rebahan setelah pulang kerja, gitu kan ya, atau sedang bantu ibu atau bapak di rumah gitu kan, sambil lihat channel YouTube-nya pembelajarannya seperti apa. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Sebelumnya tadi kita sudah ngomongin tentang pengenalan matematika bisnis, mengapa sih kita harus belajar matematika gitu, padahal kita kuliahnya di ekonomi bukan di eksak gitu kan ya. Banyak hal gitu. Tadi kita sudah live, kita udah ngobrol banyak tentang itu, dan penting sekali ternyata belajar matematika bisnis. Tidak menutup kemungkinan ya, orang sosial juga harus tahu belajar matematika, karena di matematika itu sebenarnya membentuk logika kita untuk uh, berpikir sistematis. Sebenarnya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen tentang materi selanjutnya. Ini dia. Oke, kelihatan ya. Oke, yes, ini dia. Sedikit narsis sedikit nggak apa-apa ya, biar lebih kenal sama saya. Matematika bisnis pertemuan set 1 session 2. Kenapa kita bagi 2 sesi? Yang sesi pertama itu adalah pengantar matematikanya, yang kedua kita berbicara tentang beberapa hal matematika dasar gitu ya. Tapi kita lihat juga dari sudut pandang ekonominya seperti apa. Oke, yang kita bahas adalah pertama tentang variabel. Apa variabel, apa konstanta, apa koefisien, apa parameter. Yang kedua kita bicara tentang persamaan dan pertidaksamaan. Lalu kita bicara tentang sistem bilangan nyata, dan dilanjut konsep dan teori himpunan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini yang penikmat musik udah kelihatan. Wah, ada earphone, Bu. Asik ya. Variabel itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ketika kita mendengar musik itu ada variabel yang masuk ke telinga kita. Jadi musik ya. Jadi variabel itu sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Variabel dalam matematika murni itu dilambangkan dalam huruf abjad terakhir, biasanya X, Y, and Z ya kan? Variabel dalam ekonomi itu biasanya dilambangkan dengan huruf depan variabelnya. Misalkan price itu kita kasih simbol P, penerimaan itu kita kasih simbol revenue, gitu kan ya. Kalau variabel di ekonomi juga terdiri dari 2 jenis. Yang pertama variabel endogen dan variabel eksogen. Apa itu variabel endogen? Variabel endogen itu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh di dalam model. Nah, ini kebetulan penjelasan ini ada di buku ini ya. Nah, kalau misalkan bisa beli, Ibu harap bisa beli, karena memang belajar daring itu lebih banyak mandiri ya, apalagi sudah kuliah gitu kan, tidak SMA lagi gitu, jadi harus lebih mandiri. Lalu variabel eksogen itu variabel yang nilainya diperoleh dari luar model. Itu misalnya gini nih, dalam analisis penentuan harga dan jumlah keseimbangan pasar suatu barang, maka variabel P merupakan variabel endogen, karena nilai variabel P akan diperoleh melalui penyelesaian di dalam model. Tetapi dalam rangka penentuan pengeluaran konsumen, variabel B merupakan variabel eksogen. Kenapa? Karena variabel P merupakan data konsumen perorangan, seperti itu. Lanjut ya, insya Allah paham ya tentang variabel ya. Lah, ngomong konstanta. Apa lagi konstanta itu ya? Ini mungkin semacam pecel Madiun gitu ya. Jadi konstanta itu suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah gitu. Konstanta itu juga bisa disebut dengan
variabel eksogen. Lah kenapa? Karena nilainya sudah tetap yang berupa data. Contoh, jika konstantanya dan variabel digabung misalkan menjadi satu. Tadi kita lihat bahwa misalkan ini ya, tadi price adalah R, penerimaan adalah R atau revenue gitu ya, kita pakai nama R aja. Misalkan 5R, 4P, 0,3C, C itu misalkan kita anggap sebagai cost atau biaya gitu ya. Maka konstanta yang di depan yaitu 5, 4, dan 0,3 itu disebut dengan koefisien. Jadi koefisien itu adalah konstanta yang muncul bersama variabel. Angka pengalih konstan terhadap variabelnya. Nah, variabelnya itu apa? Variabelnya itu R, P, dan C. Ingat-ingat ya. Oke, selanjutnya. Parameter. Apalagi parameter itu ya Bu ya? Itu semacam dodol Garut lah ya. Parameter adalah konstanta yang masih bersifat variabel. Jadi konstanta yang digabung dengan variabel, di mana konstanta tadi diganti dengan jumlah dengan suatu simbol, misalkan kita pakai huruf A kecil gitu ya. Maka tadi yang tadinya awalnya ini kita lihat awalnya adalah 5R, ini dia 5R, oke, ya akan menjadi AR gitu ya. Lah A itu menyatakan suatu konstanta tertentu, tetapi nilainya belum ditentukan. Gitu. Beda seperti tadi. Kalau tadi sudah ditentukan 5, ya itu adalah koefisien tadi 5 itu. Ya kan? Lah ini kalau konstanta parameter atau parameter itu kita simbolkan dengan huruf kecil. Misalkan kita pakai A gitu kan ya. Lah oleh karena itu, A disebut dengan konstanta yang bersifat variabel, yang lebih lanjut disebut dengan konstanta parameter. Konstanta parameter itu parameter suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lain. So, dinamis ya, yaitu dia ekonomi gitu. Makanya jangan salah, matematika itu bisa benar-benar membantu untuk ekonom, untuk orang bisnis, orang manajerial, sangat luar biasa. Lah, sekarang persamaan. Persamaan ini apa meneh to Bu gitu ya. Persamaan itu adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Itu persamaan. Nah, sebelum masuk ke sana, di dalam persamaan itu misalkan contoh aja seperti ini. Kita ada pernyataan matematika seperti ini. 3XY plus XY, 3XYZ ditambah XY dikurangi 5XZ. Ya. Nah, dari sini kita menemukan ada 3 suku. Ya, 3 suku itu 3 kumpulan. Yang pertama adalah yang saya buletin warna merah pertama adalah 3XYZ. Itu karena tidak ada tanda negatifnya, berarti 3XYZ adalah positif gitu ya posisinya ya. Lalu ada lagi positif XY ya kan. Lalu ada lagi minus 5XZ. Itu adalah suku. Kita sebut dengan suku atau terms. Nah, 3 dan 5 dan 0 adalah bilangannya bulatnya, X, Y, dan Z-nya adalah variabelnya. Ya kan? Kita ambil satu suku aja, contoh aja. 3XYZ, suku itu memiliki 4 faktor. Jadi kalau misalkan di dalamnya suku tadi, itu ada berapa faktor? Yang pertama, 3XYZ berarti dia punya 4 faktor. XY dia punya 2 faktor. 5XZ dia punya 3 faktor. Gitu ya. Lanjut. Persamaan dalam matematika ekonomi dan bisnis terdiri atas 3. Ada persamaan definisi yang disimbolkan dengan 3 garis begini ya. Persamaan di antara 2 pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Contoh penerimaan total dari perkalian antara harga per unit dengan jumlah barang yang terjual. Maaf, ini tipu ya. Misalkan contohnya ini jadi kita punya rumus TR. Persamaan dari peroleh dari price ya kan dikalikan dengan Q atau jumlah barang yang terjual. Lalu yang kedua, persamaan perilaku. Persamaan perilaku itu menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan.
Contoh, perubahan total biaya adalah akibat dari perubahan jumlah produksi. Total cost di sini TC, ya kan, sama dengan 100 ditambah 25 jumlah. Jadi jika ada jumlah yang berubah, otomatis dia juga ada perubahan jumlah produksi. Lalu kondisi keuangan, kondisi keseimbangan. Nah, ini kondisi keseimbangan itu yang banyak sekali diaplikasikan di ekonomi makro, ya kan? Persamaan yang menggambarkan persyaratan untuk mencapai keseimbangan. Contohnya, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Simbolnya adalah QD sama dengan QS, gitu ya. Jadi jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Masuk ke sistem bilangan. Wah, sistem bilangan itu banyak banget, ya kan? Sistem bilangan itu pertama adalah seluruh bilangan itu adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan nyata yang terbagi atas bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat. Contohnya kalau misalkan kita bisa membagi 8 dibagi 2 gitu, ya kan? Itu berarti dia masuk ke bilangan rasional. Sementara bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya adalah akar pangkat 2 dari bilangan bulat 2 akar 2 misalkan, atau akar pangkat 2 dari bilangan bulat 3 akar 3 gitu. Itu kan susah ya. Jadi tidak bisa dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat. Atau dengan kata lain, bilangan irasional itu bilangan yang angka desimalnya tidak berakhir dengan 0 atau tidak berulang. Misalkan tadi contoh akar 2 itu nilainya adalah 1,41423 sekian gitu kan ya. Tapi kalau bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya berakhir dengan 0 atau berulang. Misalkan 5 dibagi 1 adalah 5,00 misalkan kayak gitu ya. Atau 1 dibagi 3 sama dengan 0,3333 berulang ya kan. Seperti itu. Lanjut. Lah, bilangan rasional sendiri dibagi menjadi 2, ada bilangan pecahan dan bilangan bulat, ya kan? Bilangan pecahan atau fraction, seperti yang kita tahu, adalah bilangan yang terletak di antara bilangan bulat, baik bilangan positif maupun negatif. Misalkan antara 1 dan 2, itu bilangan pecahannya ada 1,5. Oke. Bilangan bulat integer itu adalah mencakup semua bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Makanya di sini kalau misalkan kita lihat ada bilangan bulat, itu ada bilangan bulat positif atau bilangan asli, biasanya disebut dengan bilangan asli, dan ada 0 juga bilangan bulat negatif, seperti itu. Jadi minimal kalian harus tahu bilangan nyata itu yang dipakai di dalam matematika itu seperti apa, gitu ya. Lah, selanjutnya kita masuk ke himpunan. Lah, di himpunan kita lihat, wow, mobilnya bagus-bagus ya. Ada 5 mobil sport di situ. Oke, itu kita bisa sebut dengan himpunan mobil sport, ya kan? Ada beberapa kumpulan gitu kan. Makanya kita bisa memahami bahwa definisi dari himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan ini seperti gambarnya yang di sini, kalian bisa lihat ada 3 himpunan yang saling teriris, ya kan? Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan A besar, B besar, C besar, D besar, sampai Z besar. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara 2 kurung kurawal dengan dipisah tanda koma, ya kan? Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contohnya gini, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti kurang dari 10 berarti A adalah himpunan A terdiri dari
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurang dari 10 ya. Seperti itu. Nah, penulisan himpunan sendiri itu ada 3 penulisannya. Pertama, enumerasi. Itu adalah misalkan A sama dengan dalam kurung 2, 4, 6, dan 8 tutup kurung gitu kan. Itu enumerasi. Selanjutnya ada deskripsi. Seperti yang tadi, A adalah himpunan atau A sama dengan himpunan bilangan genap kurang dari 9 misalkan kayak gitu. Dan notasi lah, notasi ini yang mungkin tidak semua orang ekonom bisa membaca, tapi wajib kalian harus mempelajarinya karena ini memang mempermudah kalian berpikir sistematis gitu. Misalkan A, misalkan nih kita baca A, himpunan A adalah X, di mana X adalah bilangan genap kurang dari 9. Tutup kurung, gitu. Bacanya kayak gitu ya. Lah, misalkan contoh ini. Nah, ini saya kasih soal, tapi saya juga kasih jawaban, biar kalian paham. Nyatakan himpunan biku dalam bentuk notasi dan enumerasi. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Berarti kita bisa lihat notasinya, ditulisannya di sampingnya. B sama dengan dalam buka kurung, X ada tanda lurus ke bawah begini kayak agar gitu ya, itu kita bacanya di mana? Di mana 3 gitu kan ya, di mana X gitu lebih besar dari 3. Karena X-nya ada di tengah, berarti X dalam besarnya harus dalam bentuk lebih besar, lebih kecil, karena harus lebih besar. Dan lebih kecil sama dengan, karena ada tulisannya sama dengan, harus ada tanda kurang sama dengan 15. Di mana X adalah elemen dari A. Itu misalkan. Ya, bilangan asli. Oke. Terus C. C adalah bilangan bulat sekarang. C adalah bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan minus 5, tetapi kurang dari 10. Ya kan? Maka C sama dengan, kita bisa lihat notasinya bahwa X, di mana X lebih besar sama dengan dari minus 5, ada tanda ya, dan lebih kecil daripada 10, di mana X adalah elemen B. Dan D, dia juga seperti itu, dia adalah bilangan ganjil. Ya kan? Ganjil yang kurang dari 20. Bilangan ganjil kan sama seperti bilangan asli ya. Masuk di dalam bilangan asli maksud saya. Jadi di situ tulisnya X, di mana X kurang dari 20, di mana X itu adalah elemen dari A. Gitu ya. Lah, dalam bentuk enumerasi itu dijelentrekkan gitu. Bahasanya itu dikeluarkan semua, ditulis semua. B berarti apa saja dalam kurung 4, 5, 6, 7 sampai 15 ya kan. Dan C itu dari minus 5 sampai 9 gitu kan. Dan D adalah angka ganjil kurang dari 20. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Saya mengulang aja ya, karena memang di SMA, SMP kalian sudah dapat tentang ini. Kita mengulang lagi biar ingat gitu ya. Selanjutnya, halo Pak, itu ada gambar bapak-bapak ya kan. Bapak-bapaknya lagi senyum, semoga memberi semangat gitu kan ya. Keanggotaan suatu himpunan. Lah ini E, ada gambar seperti ini. Nah, terus ada begininya, itu E ya, elemen. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 ya kan. Dan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Lah, situ kita tahu 1 adalah elemen dari A, sampai 9 adalah elemen A. Tapi 1 bukan elemen dari B, gitu kan? Dan selanjutnya, sehingga banyak anggota himpunan A, kita bisa lambangkan dengan N dalam kurung A besar, itu terdiri dari 5 anggota. Selanjutnya B juga begitu, banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N dalam kurung B besar sama dengan 6. Gitu ya. 12 apakah elemen dari A? Bukan elemen, bukan anggota. Tuh. Selanjutnya ya, himpunan kosong. Wah, apalagi nih Pak Bu, himpunan kosong ini. Seperti Anda ketika di PHP-in ya. Harapannya palsu, harapannya kosong gitu ya.
Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan tanda kurung atau bulat dicoret gitu ya. Jadi misalkan gini contohnya, D adalah himpunan dari X dari orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Apa no? Renek toh? Enggak ada ya. Karena enggak ada ini himpunannya jadi himpunan kosong gitu. Begitu juga misalkan F. X di mana X bilangan prima antara 7 dan 11 misalkan seperti itu. Emang ada bilangan prima antara 7 dan 11? Enggak ada ya. Maka dari itu himpunan ini disebut dengan himpunan kosong. Nah, sekarang himpunan lepas. Apalagi nih ya, himpunan lepas itu ya. Himpunan lepas itu kayak kalian sudah nggak klik sama pacar kalian. Kok definisinya jauh benar ya, Bu ya? Definisinya himpunan lepas itu dua himpunan yang tidak kosong, ya kan? Dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Jadi ya sama kayak kalian udah putus, nggak ada rasa lagi, nggak ada rasa terikat gitu kan ya, tidak ada himpunan yang teriris gitu. Ini himpunan lepas. Jadi aku kamu gitu kan ya. Misalkan gini, contohnya L ya, misalkan Leo itu himpunannya 1, 3, 5, 7 sampai 15 itu. G misalkan Gea gitu kan ya, Gea adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Apakah ada anggota apakah ada anggota L yang merupakan anggota G ataupun anggota G yang juga anggota L? Tidak ada, ya kan? Sudah tidak saling cinta, gitu ya. Jadi udah himpunannya udah lepas, gitu ya. Jadi karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Jadi gimana nulisnya? L garis miring 2 lalu G, gitu ya. Nulisnya seperti itu notasinya. Lanjut. Oke. Lah, himpunan yang tidak saling lepas. Apa itu? Adalah dua himpunan yang tidak kosong. Dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Himpunan tidak saling lepas itu ibarat kamu masih punya rasa cinta sama dia. Gitu ya. Jadi masih ada keterikatan, ada irisan. Kalau himpunan itu bulatan yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu ada yang teriris, ada cinta di tengah-tengahnya. Kok ibaratnya jauh benar ya Bu ya? Ini ibarat biar kalian ingat ya, himpunan tidak saling lepas itu seperti apa. Misalkan contohnya gini, P itu himpunannya terdiri dari anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan Q itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Gitu ya. Himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama persekutuan. Apa aja nilainya? Ada 2, 4, dan 6. Juga 8. Yes, kan? Jadi gimana gambar notasinya adalah P, ya kan? Begitu di garis seperti ini, di garis miring, gitu kan? Ya Q, gitu ya. Jadi P adalah himpunan tidak saling lepas dari Q, gitu ya. Oke. Karena kita nggak ada ini ya, apa namanya, gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nulisnya adalah sebentar. Adalah P ini tulisannya masih ini, sebentar saya ambil aja. Kita coba ya. Kelihatan enggak ya yang saya tulis ya? P ini ya, tulisannya ya, lah kayak gini. Dikasih garis ini miring ya. Tulisannya jadi pletok-pletok ini ya. Dan Q. Begini dia. Oke. Selanjutnya. Setelah kita tahu himpunan tidak saling lepas, kita akan belajar
Oke, himpunan semesta. Wah, semesta memanggil ya kan? Contohnya gini, kalian biar kalian mengerti apa sih himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang digambarkan. Jadi kalau misalkan ada satu kolam itu, ya kan satu kolam itu menggambarkan. Itu namanya himpunan semesta. Misalkan kita tahu bahwa A adalah angka 1, himpunan yang terdiri dari anggota angka 1 sampai angka 15. B adalah dari minus 3 sampai 11. C adalah 0 sampai 14, D adalah 2, 3, 5, 7, dan 11, E adalah 0, 2, 4, dan 6. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, D, dan E. Apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, C? Atau apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, C? Oke. Nah, ini dia. Jadi, setiap anggota himpunan D, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, ada di dalam himpunan A, B, C. Oleh karena itu, himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan yang D tadi, ya kan? Seperti kolamnya. Jadi, ABC, himpunan ABC itu kolamnya himpunan D, karena dia berenangnya di situ, ya kan? Dia ada di dalamnya himpunan A, B, dan C. Nah, lalu selanjutnya, ini ibaratnya lucu banget ya, kalau misalkan mau tahu sih boleh, tapi nanti ini saya mempermudah biar kalian juga mengingat, ya kan. Setiap anggota himpunan E, yaitu 0, 2, 4, dan 6, ada di dalam himpunan B dan C. Tapi angka 0 tidak ada di himpunan A. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E. Tapi himpunan A bukan merupakan himpunan semesta dari himpunan E, gitu ya. Selanjutnya, himpunan bagian. Nah, ini ya. Oke. Himpunan bagian. Saya hapus dulu nih. Oke. Contohnya seperti ini. Ada S, itu 0 sampai 11. Himpunan A itu 0 sampai 7. Himpunan B 1 sampai 4. Dan himpunan C ada dari 6 sampai 9. Sekarang, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Himpunan B itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan A itu himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti betul ya? Himpunan B merupakan anggota himpunan A, ya kan? Jadi, tulisannya adalah ini dia. B ya, B ini ya, anggota dari A. Harus pelan-pelan nih. Lalu selanjutnya, jika apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? C adalah 6, 7, 8, 9. Padahal A itu hanya 0 sampai 7. Jadi 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A ya. Maka himpunan C itu bukan menjadi himpunan bagian dari himpunan A. Kita bisa lihat C. Oke. Kita beginikan ya. Oke. Lah. Oke, siap. Nah, begini cara nulisnya ya. Oke. Nah, kita next lanjut. Oke, kita next lanjut. Setelah himpunan bagian. Nah, rumus banyaknya himpunan bagian. Kadang-kadang kalau cuma segitu, anggotanya sih mudah ya untuk mengetahui berapa himpunan bagiannya ya kan. Tapi kalau udah banyak gimana? Apa mau dihitung secara manual? Tidak ada rumusnya gitu kan. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak NA gitu ya, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2NA.
Misalkan kayak gini, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. A sama dengan A, B, C. A, B, C berarti N-nya ada 3. N-nya ada 3. Berarti nanti kita tinggal 2 dipangkat 3. Berarti dia ada kemungkinan ada 8 himpunan bagian dari si himpunan A itu A, B, C. B juga begitu. B ada N-nya berapa? Ada 5. Berarti 2 pangkat 5. C juga begitu. C ada berapa? Ada 7 gitu kan. Berarti 2 pangkat 7. Gitu. Langsung gelap ya. Langsung gelap. Karena saya memakai 2 komputer ini. Yang satunya PC, yang satunya adalah laptop. Oke ya. Oke, jadi karena C-nya ada 7, 2 pangkat 7, yaitu 128 kemungkinan himpunan bagian dari himpunan C. Sekarang himpunan sama. Wah, himpunan sama itu apa? Mana ya Bu ya? Gitu ya. Banyak banget sih himpunan-himpunan ini. Jadi 2 himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Jadi aku sama kamu, kamu sama aku. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, gitu ya. Kok rada kece ini dosennya saya, gitu ya. Tapi insya Allah semoga dengan cara penyampaian ini kalian ingat, oh himpunan sama itu kan adalah pengertiannya yang aku adalah kamu, kamu adalah aku, gitu kan ya. Misalkan gini contohnya, A sama dengan A, I, U, E, U, B, U, A, I, O, E. Sudah sama, gitu kan. Berarti kita bisa tulis A sama dengan B, gitu ya. Himpunan ekuivalen itu apa meneh, gitu kan? Adalah 2 himpunan yang dikatakan ekuivalen apabila jumlah dari anggota kedua himpunan itu sama, tapi bendanya ada yang tidak sama. Misalkan P adalah AIUEO, ada 5. Q adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga, jumlahnya sama. Jadi kedua himpunan P dan Q, anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka P ekuivalen dengan Q. Tulisannya adalah P, lalu ada tanda apa ya, sama dengan Q gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong irisan. Yang mulai tadi saya bilang irisan, gak ada yang di tengah Bu, gitu kan? Gak ada cinta di tengahnya. Nah, ini kita ngomongin cintanya, yaitu irisannya. Irisan itu adalah himpunan A dan B ditulis dengan A, ada bentuk seperti itu ya, ada utar balik gitu ya. Ada A irisan B, adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi himpunan B. Misalkan tadi P adalah A, B, C, D, E, dan Q adalah D, E, F, G, H. Tentukan P irisan Q-nya, berarti irisannya adalah D dan E, gitu ya. Nanti kita latihan, ada beberapa soal latihan juga. Gabungan 2 himpunan atau union. Ya, union itu sekarang bentuknya U, kalau tadi U kebalik itu ada irisan, kalau gabungan 2 himpunan ada union U, gitu ya. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota A juga menjadi anggota B. Misalkan P adalah A, B, C, D, E, dan Q adalah D, E, F, G, H. Kalau P union Q berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Semua anggotanya P dan Q disebut semua. Itu adalah P union Q, ya. Nah, sekarang komplement. Komplement ini apa mana tuh Bu ya? Kok gak mari-mari nih? Saya juga kok nggak selesai-selesai nih jelasinnya ya. Sabar ya, karena kita memang daring, jadi ya kita berusaha optimal di kondisi yang memang masih memiliki arsenal yang luar biasa. Jadi harus sabar, ya kan? Komplement. Komplement itu adalah himpunan yang terdiri dari unsur-unsur yang terdapat dalam himpunan semesta U, tapi tidak merupakan unsur dari himpunan tersebut, gitu ya. Kita pakai himpunan A. Kalau misalkan kalian lihat ada kolam, gitu ya, kolam namanya U, U itu semestanya, ya kan? Ada bulatan di tengah, itu adalah himpunan A. Lah yang di luar himpunan A itu A aksen, itu adalah komplement, gitu ya.
Paham ya? Jadi anggota semesta yang tidak masuk ke dalam himpunan A, yang di luar, kan? Di luarnya himpunan A, tapi masih di dalam semesta, himpunan semesta. Itu dinamakan kompleks. Gabungan. Yang tadi saya jelaskan bahwa A union B ya tadi ya, gambarnya seperti apa nih? Gambarnya seperti ini. Ada kotak itu kolam tadi, kotak U, yaitu himpunan semesta, ya kan? Di mana himpunan A dan B saling beririsan dan diarsir semua, himpunan A dan himpunan B diarsir. Maka kita bisa membaca itu adalah A union dari B. Nah, sekarang kita ngomong irisan lah, itu yang tadi saya bilang ada cinta di antara A dan B. Tengah-tengah itu yang saling mengisi, ya kan, saling beririsan. Itu namanya irisan atau intersection, ya kan? Ada anggota yang dimiliki A, ada juga yang anggota dimiliki B, ya kan? Yaitu rasa cinta. Loh, cinta mana ya Bu ya? Oke, dilanjut ya. Paham ya kira-kira gambarnya seperti ini. Saya kasih beberapa gambaran. Lalu selisih himpunan atau set difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang semua unsurnya termasuk di A tetapi tidak termasuk di B. Ya kan? Jadi irisan tadi itu cintanya itu sudah tidak ada lagi, ya kan? Jadi A itu sudah mulai agak menjauh, gitu kan? Ya, itu selisih himpunan, ya kan? Cintanya sudah mulai ditinggalkan, gitu ya. Tapi masih terikat, gitu ya. Jadi hubungannya sudah kayak tanpa status, gitu ya. Itu ibaratnya cinta-cinta mulu, ya nggak apa-apa. Biar kalian ingat gitu. Gambarannya kalau selisih himpunan adalah kita lihat dengan A, kasih di garis, ya kan? B, ada tanda garis. Jadi yang diarsir apa? Yang A saja. Oke. Lah, diagram Venn. Nah, itu tadi kita bikin gambar-gambar tadi itu namanya diagram Venn. Nah, gimana cara bikinnya diagram Venn? Yang pertama didaftar dulu anggotanya masing-masing himpunan. Jadi kalau misalkan dia dalam bentuk notasi, ya kan? Dalam donasi kalian bisa jelentrekno gitu ya, bahasa Jawa ini ngono ya, di jelentrekno disebutnya si siji itu. Nah, setelah itu baru tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Kita lihat ternyata misalkan A, B, C, oh ternyata ada nih anggota yang juga anggota A, juga anggota B, juga anggota C, misalkan kayak gitu. Kita tentukan dulu, kita lihat, ya kan? Lalu letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengahnya tadi irisan. Cintanya ditulis cintanya di situ. Apakah 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Lalu buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang meliputi anggota bersama tadi, ya kan? Lalu lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Selanjutnya, lengkapilah anggota himpunannya terus di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Dan buatlah segi 4 yang memuat lingkaran-lingkaran itu. Kolamnya tadi dibuat. Di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semestanya dan dilengkapi anggota-anggota yang belum masuk, yang belum lengkap. Gitu ya. Caranya gitu. Lah, contohnya seperti ini. Ya kan? Ditulis dulu dari anggota semestanya sekian, ya kan? Gambarnya gimana? Dari sini kan kita lihat bahwa ada 6 anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, dan C. Apa aja? 3, 4, 2, 4, 3, 6. Ya. 2, 4, 3, 6. Nah, itu adalah anggota yang dimiliki himpunan A, B, dan C. 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B. Ya, 3 dan 6 A sama C, ya kan? Dan yang 2, 4 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan AB, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Kalian bisa baca sendiri, materi sudah saya Ibu sampaikan ke kalian juga, gitu ya. Ini juga ada contoh lagi. Jadi perbanyak contoh biar kalian bisa lebih paham. Pelajari contoh-contoh ini. Ada 4 contoh kalau nggak salah Ibu beri, gitu ya. Nah, ini ada latihan juga, ya kan?
Dari survei terhadap 270 orang didapat hasil sebagai berikut. 64 suka donat, 94 suka bolu, 58 suka kacang, 26 suka donat dan bolu, 28 suka donat dan kacang, 22 suka bolu dan kacang, dan 14 suka ketiga jenis makanan tersebut. Lalu gimana caranya, ya kan? Menggambarkannya. Berapa sih yang tidak suka makan semua jenis makanan, gitu kan? Harus dicek seperti itu. Lah, baru kita bahas seperti ini. Nah, rumusnya udah ketemu ya. Lalu dihitung 64 ditambah 94 ditambah 58 dikurangi 26 dikurangi A irisan C itu 28, di mana B irisan C adalah 22 dan A irisan B irisan C adalah A ditambah 14. Ketemunya ada 154. Berarti yang tidak suka ada berapa? Ada 270 dikurangi 154, yaitu 116 orang. Begitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke. Lah, begini. Oke. Nah, kelihatan toh? Lah, begini ya. Oke. Bisa dilanjutkan lagi nanti, dipelajari lebih lanjut. Gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Semoga bisa kalian pahami dengan sederhana pengejauhan tahan saya, gitu ya. Bahasanya Bu Hanif ini kok lucu banget. Ya saya mencoba untuk membuat penjelasan yang mudah dimengerti oleh kalian. Gitu ya. Untuk masa tugas nanti saya kasih instruksinya di Google Classroom. Sementara itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Saya luar biasa appreciate dengan kalian. Walaupun pertemuannya sebentar hanya 30 menit ya kan, karena memang Zoom-nya hanya waktunya sangat terbatas gitu kan ya. Jadi caranya gimana sih biar saya sebagai dosen juga bisa menyampaikan materinya ke kalian, ya hanya ini dengan cara YouTube gitu kan. Jadi semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan ya, materinya perihal fungsi. Gitu ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini di channel YouTube saya. Biar sama-sama kalian dapat update ya. Jadi subscribe, like, atau mungkin kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa komen di kolom komen di bawah, dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya gitu ya, jadi kalian dapat update-update terbaru dari channel saya yang insya Allah isinya metode perihal pembelajaran mata kuliah di program studi manajemen, khususnya matematika bisnis, manajemen keuangan, dan mata kuliah tentang startup dan development bisnis, gitu ya. Oke, gitu aja. Jadi dimohon dengan sangat subscribe-nya, pertanyaannya di komen, jangan lupa like, dan juga aktifkan tombol lonceng. Terima kasih. Begitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.